Audio Jungle. Jadi tahap pertama seseorang beragama itu dalam implementasinya adalah bagaimana ya dia memperlakukan dirinya dan dia melayani dirinya. Dan tentu dengan perlakuan dan pelayanan yang baik. Karena agama memerintahkan kita ya untuk kita tidak mencela diri ya, untuk kita ini jangan merendahkan diri ya, dan kita harus punya optimisme terhadap diri kita ya, bahwasanya kita mampu, bahwasanya manusia ini diciptakan semua sama ya. Semua manusia diciptakan ya itu diberikan potensi yang sama oleh Tuhan ya. Tinggal bagaimana manusia itu bisa mengembangkan potensi yang telah diberikan oleh Tuhan itu, dan usaha mengembangkan itulah kemudian nanti akan berkaitan dengan takdir gitu. Jadi sebenarnya hidup kita ini adalah untuk mencari ya atau untuk mencapai takdir yang sudah dibentangkan oleh Tuhan. Sehingga di sinilah kemudian manusia perlu berusaha. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa implementasi dari keimanan itu adalah bagaimana seseorang itu bisa melakukan hubungan baik kepada Tuhan. Nah, berarti mengenal Tuhan ya. Yang kalau tadi pertama mengenal diri, setelah mengenal diri yang kedua mengenal Tuhan. Nah agama ya itu mengantarkan kita ya, membimbing kita untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena akal kita ini nggak mampu untuk bisa sampai kepada mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Kalau mengenal Tuhan dalam pengertian bahwa dengan adanya fenomena alam ini ya, dengan misalnya sesuatu itu tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan, sampailah kemudian manusia itu kepada kesimpulan bahwa dunia beserta isinya ini ada yang menciptakan ya, ada pemiliknya. Yang menciptakan pemiliknya itu adalah Tuhan ya. Nah lalu Tuhan yang bagaimana ya, yang kemudian perlu untuk kita berterima kasih kepadanya. Tuhan yang bagaimana yang patut atau layak kita sembah. Maka disinilah kemudian peran agama menjelaskan kepada manusia Tuhan yang seharusnya diibadahi, Tuhan yang seharusnya kita berterima kasih kepadanya, Tuhan yang seharusnya ini kita berkomunikasi kepadanya. Itu disitulah agamanya. Makanya tanpa misalnya agama, maka bisa jadi orang akan salah untuk dia berkomunikasi, berterima kasih dan beribadah kepada Tuhan. Bisa jadi ya, karena di dalam diri manusia itu ya mungkin ada kecenderungan yang itu bukan berasal dari hati nuraninya, tapi kecenderungan itu berasal dari hawa nafsunya. Sehingga bisa jadi ada sesuatu yang tidak layak untuk kemudian menjadi Tuhan, akhirnya kemudian dia jadikan itu sebagai Tuhan. Di sana kemudian letak daripada penyimpangan manusia. Di sini peran agama itu. Jadi agama mengajarkan kepada kita, memperkenalkan kepada kita Tuhan yang sesungguhnya. Dan tentu semua itu sesuai dengan konsep masing-masing gitu ya. Ya. Kalau misalnya terkait dengan bahwasanya Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Esa, hampir semua agama meyakini itu. Dan hampir semua agama sama gitu ya, dalam meyakini bahwasanya Tuhan berbeda dengan yang diciptakan atau dengan makhluk. Lalu implementasi yang ketiga adalah hubungan kepada sesama manusia. Di sini kemudian peran agama ya untuk menegaskan bagaimana hubungan kepada manusia itu harus dilakukan dengan moralitasnya, dengan akhlak yang baik, ya, dengan karakter yang baik gitu. Bagaimana cara bertutur kata yang baik, bagaimana cara bersikap yang baik, berperilaku yang baik ya. Jadi intinya adalah bagaimana membangun hubungan sosial dengan sesama yang baik gitu.
Nah ini implementasi yang ketiga gitu. Ya, ketika janji harus ditepati, misalnya ketika hutang harus dibayar ya, ketika misalnya berkata harus jujur ya, kemudian ketika bersikap ya, maka bersikaplah secara positif ya, kemudian saling bahu membahu, tolong menolong ya, tenggang rasa, tepo seliro, kemudian saling menghormati, saling menghargai. Itu adalah diantara ajaran-ajaran agama yang membimbing kita untuk bagaimana berhubungan baik dengan sesama gitu. Nah kemudian yang keempat itu adalah implementasi daripada ajaran agama itu ya, adalah bagaimana berhubungan dengan alam ya. Ya, alam ya, itu berarti ya infrahuman ya. Ya artinya selain manusia ya, interaksi kepada hewan, interaksi kepada tumbuhan, interaksi kepada iklim ya, kepada udara ya, kepada semua ya yang ada di makrokosmos maupun di mikrokosmos ya. Sehingga implementasinya adalah ya, bahwa ketika misalnya kita dengan binatang ya, berarti kita bisa ya tidak boleh kita menyakiti binatang ya, tidak boleh kita mengusir ya, atau mungkin memperlakukan binatang tidak baik ya. Tetap harus kita menyayangi binatang ya. Di antara barangkali yang kemudian perlu dilakukan untuk itu adalah latihan sebenarnya, latihan untuk kita saya yakin betul kalau orang misalnya di rumahnya sudah ada hewan peliharaan, itu cenderung dia akan melatihnya untuk bersikap lembut kepada binatang. Begitu pula misalnya kalau seseorang di rumahnya itu dia sudah memelihara tanaman, dia bercocok tanam, menanam misalnya tanam-tanaman itu kan, kemudian dia pagi dia siram, sore dia siram, dia kasih pupuk segala macam, maka ini latihan sebenarnya untuk kita bisa memperlakukan alam dengan baik gitu. Lalu sebenarnya itu tahap awal itu. Jadi tahap awal kita untuk kita memperlakukan alam ini dengan baik adalah ya binatang dulu, kemudian tumbuh-tumbuhan ya, kemudian setelah itu baru kemudian misalnya lingkungan ya. Sehingga kita merasa resah ya ketika misalnya lingkungan kita kotor ya, kita bersihkan gitu kan. Kemudian kita juga akan memperkecil ya, meminimalisir ya polusi ya. Misalnya polusi ya, orang semakin sadar ya bahwasanya rusaknya alam ini kan karena adanya polusi baik itu yang muncul ya, misalnya dari kendaraan ya, dari knalpot kendaraan ya, kemudian misalnya pencemaran air ya, itu dari limbah gitu kan. Nah sehingga akhirnya orang semakin sadar ya, ketika misalnya orang itu ya mungkin semakin dia misalnya punya kendaraan dan semakin dia berkontribusi besar untuk pencemaran udara misalnya, maka tentunya nih semakin sadar dan dia semakin memperkecil itu gitu ya. Dia lebih misalnya sadar akan hal itu, berarti lebih sering jalan misalnya kalau ke misalnya dia punya keperluan ke tempat-tempat yang dekat ya, atau mungkin dia menggunakan sepeda gitu kan, atau mungkin dia menggunakan paling tidak kendaraan umum ya, untuk memperkecil ya atau meminimalisir adanya polusi udara gitu. Begitu pula dengan polusi air dan lain sebagainya gitu ya. Jadi orang semakin sadar akan itu, dan itu hubungan kepada lingkungan gitu ya. Nah sehingga pribadi yang religius itu gambarannya ya seperti itu ya. Yaitu pribadi-pribadi yang dia memiliki keyakinan ya, keimanan ya, keyakinan dalam hati ya, kemudian pengakuan pembuktian ya. Dia tidak hanya sampai kepada diakui sebagai umat beragama, tapi berusaha untuk bagaimana menjadi umat beragama yang cerdas gitu ya. Lalu kemudian dia mampu untuk mengimplementasikan ajaran agama itu terkait dengan hubungan kepada dirinya, hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam sekitarnya.